Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Kadafi, mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah bahasa Indonesia. Latar belakang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan keseluruhan keunikan yang dimilikinya. Bahasa jadi perlengkapan komunikasi dalam berpikir, menggunakan, serta berbuat. Bahasa memperjelas iktikat seorang ataupun kelompok dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kerap kita menjumpai orang lain yang dialognya dengan bahasanya yang kita tidak pahami. Itu berarti terdapat bahasa lain yang tidak kita ketahui. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Kemudian, salah satu metode untuk dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita, dengan belajar bahasa mereka. Tetapi, mayoritas orang Indonesia yang pesimis malu terhadap bahasa Indonesia, mengira kalau bahasa Indonesia cuma dipelajari serta digunakan di Indonesia, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing ataupun bahasa yang lain. Mereka tentu hendak kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Nyatanya, bukan hanya Indonesia yang memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia. Di kala ini, bahasa Indonesia pula dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Sebagian antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, serta Italia. Perihal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang sangat banyak digunakan di seluruh dunia. Disinilah kedudukan bahasa dalam berbicara baik antar masyarakat dalam satu suku ataupun wilayah. Dan mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa formal milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang termasuk sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami sebab bahasa Indonesia tidak memerlukan pemakaian nada, tambahan partikel setiap kata, ataupun pergantian kata akibat perbedaan waktu seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negara lain. Sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dimengerti. Terdapat sebagian alasan kenapa bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing, terutama para pelajar serta pengusaha. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia juga lebih gampang dihafal sebab di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris serta lain. Bahasa Indonesia relatif gampang diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap jadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ketiga, Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi baru. Hal ini pasti menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses berinvestasi serta keberlanjutannya, mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Di Australia, perlu kita ketahui, bahasa Indonesia memanglah semakin diminati masyarakat dunia. Di Australia bahkan Indonesia di Australia bahasa Indonesia ialah bahasa yang sangat populer. Keempat, terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia di sana. 187 antara lain terletak di Australia Barat. Dan biasanya bahasa Indonesia ialah bahasa yang harus dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan besar yang disediakan jurusan bahasa maupun sastra Indonesia membuat Australia menjadi salah satu negeri yang sangat
intens meningkatkan bahasa Indonesia. Jadi tidak heran apabila di Australia kita menemukan anak-anak SD yang bisa uh, menyapa kita dengan sapaan khas orang Indonesia. Kemudian di Jepang, daratan Asia, kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens mendalami bahasa Indonesia. Di negara Jepang sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Uh, Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa serta bermacam aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melaksanakan tes kemampuan bahasa Indonesia. Sampai saat ini tercatat lebih dari 12.500 peserta yang sudah mengikuti uji kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai tingkat ataupun tingkatan. Sejarah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang tidak terlepas dari sejarah berdirinya Tokyo University of Foreign Studies. Tokyo Gaikokugo Daigaku, universitas yang didirikan pada tahun 1899. Ini mulai mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris pada tahun 1922. Diikuti 3 tahun setelah itu oleh Universitas Stanley yang mulai mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 1925. Saat ini terdapat sebagian perguruan besar di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Stanley, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Sanjo Kyoto, dan Universitas Setsunan. Kemudian, apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa internasional terlihat dari bermacam aspek, yaitu yang pertama, rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia, menyebabkan susahnya meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam 5 penggunaan bahasa yang banyak, orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menjadikan penghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, serta penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Orang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, menunjukkan gengsi sosial yang besar serta dianggap seperti orang berpendidikan. Kemudian tantangan lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah daya tarik politik serta ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara tergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasanya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, serta budaya. Seberapa besar peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia? Misalnya, memakai bahasa Indonesia lebih mempermudah kegiatan perekonomian. Bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Yang pertama yaitu mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang termasuk sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami sebab bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di tiap kata ataupun pergantian kata akibat perbandingan waktu. Ya, seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negara lain. Dengan pertumbuhan zaman yang semakin modern, pemakaian bahasa dunia seperti bahasa Inggris menjadi tuntutan utama yang wajib dipenuhi seseorang dalam dunia pekerjaan. Yang berbahasa mempertahankan jati diri di negeri sendiri.
Karakter bangsa bahasa adalah ciri utama dari identitas manusia dan simbol nasional serta identitas etnik yang kuat. Bahasa nasional yang memiliki peran selaku lambang kebanggaan, lambing identitas, alat pemersatu, serta alat penghubung antar daerah. Maka semakin bahasa Indonesia masyarakat serta mengakar dalam diri tiap warga, semakin kuatlah jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia kurang menarik untuk dijelajahi oleh penggunanya. Persaingan global membuat bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, semakin populer. Berbeda dengan minat bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia adalah untuk mempersiapkan para pelaku dan pelaku komunikasi abad 21 sebagai abad universalitas dan persaingan. Bahkan dikatakan penguasaan bahasa asing khusus bahasa Inggris merupakan strategi budaya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Bahasa Indonesia dianggap tidak terlalu penting untuk diperhatikan, dibakukan, dan dipelajari lebih dalam. Padahal, sebagaimana tujuan dari tes kecakapan bahasa Indonesia yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Indonesia tersebut di atas sebagai bahasa resmi negara. Penguasaan bahasa Indonesia perlu digunakan sebagai faktor penentu dalam pembangunan tenaga kerja, seperti penerimaan karyawan baru dan pemasaran. Pendidikan bahasa Indonesia bagi seseorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Selain bahasa ibu yang sering digunakan oleh orang tua sebagai bahasa pengantar, orang tua harus mengenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menanamkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan sebagai penghubung dapat dilakukan sejak dini. Kemudian kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel pada setiap kata atau perubahan kata karena perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dimengerti yang menjadikan bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia? Dan mengapa bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan bahasa asing lainnya? Mereka akan terkejut mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita akan tertular. Kemudian saran untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tapi kita tetap tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Karena kita sebagai penerus bangsa harus mampu menciptakan suasana yang membuat bangsa lain tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau bukan dari kita sendiri sebagai pemuda Indonesia, siapa lagi yang akan mengenalkan bahasa Indonesia? Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Berikut daftar pustaka yang saya masukkan ke dalam presentasi untuk menjadi referensi materi pada presentasi ini. Sekian presentasi kali ini untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.